Halo semuanya, perkenalkan saya Septina Lumbantabing, NIM 114220001 dari Plus 9 pada Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam melakukan contouring, labeling, simbologi, dan labeling menggunakan software Global Mapper. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu, kita buka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita klik Open Your Own Data File, kemudian kita masukin data Depnas yang sudah kita download. Untuk data Depnas sendiri dapat kita download melalui website Tanah Air, kemudian kita download yang bagian wilayah yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan data Depnas Pematang Siantar. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik File, Open Data, kemudian kita masukin batas administrasi yang kita gunakan pada acara yang pertama. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik File, Generate Contour, kemudian kita ubah kontur intervalnya dengan rumus 1/2000 dikali nilai skala. Untuk peta dasar yang saya gunakan itu memiliki skala 1/25.000, maka interval kontur yang saya gunakan itu 12,5. Selanjutnya kita klik contour bound, draw a box, kemudian kita memberi kotakan di sekitar batas administrasi kita tadi. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi ke File, kemudian Export Vector Data, kemudian Export Set File. Nah, di sini kita klik di Export Lines. Kita beri nama save. Kemudian kita klik OK. Setelah data kita tadi tersimpan, kita masuk ke aplikasi ArcGIS, kemudian kita klik kanan pada layar, Add Data, kita masukin data pada acara 1, yaitu batas administrasi, jalan, sungai, dan titik. Tidak lupa kita masukin juga data kontur kita tadi. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan ini kita akan melakukan pemotongan kontur karena dapat dilihat konturnya ini masih melebihi batas administrasi kita. Caranya itu kita klik geoprocessing, kita klik clip, kemudian di input feature-nya kita masukin kontur kita tadi. Untuk clip feature-nya kita klik batas administrasi untuk memotong kontur tersebut. Nah, di output-nya kita kasih nama kita save. Kemudian oke. Untuk melihat hasil dari pemotongan kita unchecklist aja di bagian kontur tadi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan contouring dengan cara klik kanan pada klik kontur, kemudian klik Open Attribute Table, klik Table Option, kemudian Add File. Nah, di sini kita kasih nama IKA. Untuk type-nya itu sudah benar, Sort Interpreter, klik OK. Kemudian kita klik kanan aja. Selanjutnya, kita klik kanan lagi pada klik kontur, Open Attribute Table, kemudian kita klik kanan lagi, Edit Feature, Start Editing, continue. Kemudian kita klik pada IKA, klik kanan, kemudian kita masuk ke File Calculator. Selanjutnya kita klik elevation ini 2 kali, kemudian spasi, klik MOD, spasi, karena IK-nya tadi 12,5, maka dikali 4 hasilnya 50, spasi sama dengan 0, kemudian oke, kita tunggu. Nah, di sini dapat kita lihat ada yang 0 dan ada yang -1, menandakan perbedaan intervalnya. Kemudian kita klik kanan aja. Selanjutnya kita klik kanan lagi pada klik kontur, kemudian masuk ke properties. Nah, di sini kita pilih simbologi, masuk ke kategoris. Nah, untuk value-value ini kita ganti ke IK, kemudian add all values. Nah, di sini kita ganti untuk interval kontur yang -1 itu warnanya itu orange, kita pilih yang electron gold. Untuk width-nya 3, kemudian oke. Yang untuk interval 0 juga kita ganti, warnanya sama. Untuk width-nya 1 aja. Oke. Kemudian oke. Selanjutnya kita masuk ke label. Kita centang pada label feature in this layer. Kita ganti metodenya. Selanjutnya kita ke SQL query, kemudian kita klik IK 2 kali,
kita klik spasi sama dengan, kemudian klik get unique values, kita pilih yang min 1, kemudian oke. Selanjutnya kita ganti label filenya ini menjadi elevation, kemudian kita masuk ke expression. Nah, di sini kita klik elevation, kemudian kita klik spasi, tambah, spasi, titik 2, kita klik M kecil, maaf, kita klik spasi dulu, M kecil, kemudian kita klik titik 2 lagi, kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk ke simbol, edit simbol. Nah, di sini kita menggunakan simbol yang Times New Roman. Times New Roman untuk size-nya ukuran 10. Kemudian kita ganti max-nya ke halo, terus oke. Selanjutnya kita masuk ke placement properties. Nah, di sini kita ganti paralel menjadi curved. Nah, di sini above-nya kita unchecklist, kita checklist on the line, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita apply, OK. Nah, di sini sudah muncul untuk perbedaan konturnya, dan sudah muncul angka-angka kontur yang kita masukin tadi. Selanjutnya kita klik editor, stop editing, kemudian save. Selanjutnya kita akan melakukan contouring, tabeling, simbologi, dan labeling pada batas administrasi. Untuk caranya itu kurang lebih sama, kita klik kanan pada batas administrasi, open attribute table, kemudian pilih table option, kemudian add file, terus kita kasih nama keterangan. Untuk type-nya itu kita pilih yang text. Kemudian kita klik kanan pada batas administrasi, edit feature, start editing. Nah, di sini kita memberi nama sesuai dengan wilayah kita. Untuk yang pertama itu, saya kasih nama pemukiman. Yang kedua, sawah. Dan yang ketiga, semak belukar. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya, kita klik kanan lagi pada batas administrasi, masuk ke properties. Kita masuk ke simbologi, klik kategoris. Nah, di sini value nya ini kita ganti menjadi keterangan. Kemudian add L values. Nah, ini kita klik 2 kali di simbol pemukiman ini untuk mengganti simbolnya. Selanjutnya kita klik style reference. Nah, di sini kita ini ya, memasukkan data simbol. Kemudian oke. Nah, di sini kita tinggal cari nama dari batas-batas yang kita buat tadi. Selanjutnya kita cari simbol dari pemukiman. Nanti apa tuh? Selanjutnya kita cari simbol untuk yang pemukiman. Nah, di sini kita gunakan yang ini, yang untuk tempat tinggal, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik yang bagian sawah, kita cari. Kita klik. Oke. Kemudian untuk yang semak belukar, kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke labels, kita centang label featuring this layer, kemudian label path-nya kita pakai yang keterangan, kemudian kita ke simbol, edit simbol, untuk font-nya kita pakai yang Times New Roman, size-nya 10, kemudian max-nya diganti ke halo, kemudian OK. Selanjutnya kita masuk ke placement properties, kita pilih always horizontal, dan jangan lupa remove duplicate labels, kemudian OK, apply, kemudian OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik editor, stop editing, kemudian save. Kemudian kita masuk ke jalan, klik kanan pada jalan, open attribute table, kemudian klik add file, kita kasih nama keterangan, type-nya kita pilih yang text, kemudian OK. Kemudian klik kanan pada jalan, edit feature, start editing. Selanjutnya kita kasih nama di keterangan untuk jalannya,
jalan kolektor, jalan arteri, kemudian jalan setapak. Kita klik kanan aja. Selanjutnya kita klik kanan lagi pada jalan, kita masuk ke properties, kita masuk ke simbologi, kategoris, kemudian value file-nya kita ganti keterangan, terus add all values. Nah, di sini kita ganti simbol dari jalan-jalan yang sudah kita pilih tadi. Nah, selanjutnya, setelah tampilan seperti ini, kita ke edit symbol, kemudian ke colors, more colors. Nah, di sini kita akan mencocokkan warna jalan yang kita buat tadi sesuai dengan SNI dengan skala 1:25.000. Nah, di sini kita ganti menjadi RGB. Untuk kodenya dapat kita lihat di SNI 255 107 255. Klik OK. Kemudian OK. Selanjutnya kita ubah simbol di jalan arteri. Kita pilih, kemudian edit simbol ke more color. Kita ganti dan kita sesuaikan sesuai dengan SNI. 255 102 255. Oke, kemudian oke. Selanjutnya kita ke jalan setapak. Klik, kemudian di color kita sesuaikan dengan SNI. Klik OK, kemudian oke. Selanjutnya kita ke labels. Di sini kita checklist label feature in this layer. Untuk label filenya kita ganti keterangan. Kemudian kita ke simbol, edit simbol. Di sini fontnya kita pakai yang Times New Roman. Size-nya 10. Kemudian masknya kita ganti ke Hello. Klik OK. Kemudian kita ke placement properties. Kita ganti ke corporate. Above kita ganti jadi on the line. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik editor, stop editing. Yes. Ya, kita lakukan hal yang sama pada sungai. Kita klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian add file. Kita kasih nama keterangan. Ubah type-nya menjadi teks. Klik OK, klik kanan pada sungai. Edit feature, start editing. Kemudian kita kasih nama untuk sungainya, itu Sungai Musiman. Kemudian sungai. Kita tambahin juga sungai. Kita klik kanan. Selanjutnya, kita klik kanan lagi pada sungai. Kita masuk ke properties. Kita ke simbologi, kategoris, kemudian kita ganti ke keterangan, add all values. Nah, di sini kita ganti simbol pada sungai. Kita klik 2 kali, kita cari simbol, kemudian edit simbol. Kita sesuaikan juga pada SNI untuk kodenya. Kemudian kita ganti semua sungainya. Di sini.
kemudian klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan. Selanjutnya kita masuk ke label, kita klik label featuring di layar, kemudian label filenya kita ganti keterangan, kemudian kita ke simbol, edit simbol, kita ganti fontnya Times New Roman size 10, masih kita ganti ke halo, oke. Kemudian masuk ke placement properties, kita ganti ke convert, above kita ganti ke underline, kita uncheck list, kemudian oke, apply, kemudian oke. Selanjutnya kita ke editor, stop editing, kita save. Kemudian kita lakukan lagi hal yang sama. Untuk titik, kita klik kanan pada titik, kita open attribute table, kemudian kita pilih as file, kemudian kita kasih keterangan. Ini kita ganti ke teks. Oke, kita klik kanan, edit feature, start editing. Kemudian kita kasih nama untuk titiknya sekolah, kemudian bank, kemudian kantor camat, kemudian rumah sakit, nah, setelah semua keterangan sudah kita isi, kita klik kanan, kita klikkan lagi pada titik, kita masuk ke properties, kemudian ke simbologi, kategoris, kita ganti ke keterangan, kemudian add value. Nah, di sini kita ubah titiknya sesuai dengan yang kita buat tadi. Selanjutnya kita ubah simbol pada titik tadi, dan kita pilih, kemudian oke. Selanjutnya kita cari kantor camat, oke. Oke, kemudian masjid, sakit, hospital, kemudian sekolah, kemudian oke. Setelah semua titik sudah kita kasih simbol, kita masuk ke labels, kita checklist label featuring this layer, kemudian label filenya kita kasih keterangan, kemudian kita ke simbol, edit simbol, kita ganti fontnya Times New Roman, size 10, kemudian mask kita ganti ke halo, oke. Kemudian kita ke placement properties, kita klik change location, kita pilih yang ini, kemudian oke, oke, kemudian klik oke. Nah, kita ke editor, stop editing, kemudian yes. Ini untuk hasil akhir yang sudah kita buat containing, labeling sama simbologi. Kemudian kita ke file, kita save file kita tadi, kita save. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.